geram karena perbuatan Aska membidikkan pistolnya ke arah Aska. Tapi dengan sigap Aska menutupi tubuhnya dengan tubuh Sina. Dengarkan aku, jika aku mati, aku akan membawa Sina bersamaku. Jika aku tidak bisa memilikinya, kalian semua juga tak boleh hidup bahagia bersamanya. Kini sebuah pistol juga sudah mengarah tepat di samping kepala Sina. Berani kau menyakiti Sina? Akan kubuat kau mati segan, hidup tak mau, ucap Miko yang kini menurunkan pistolnya. Saat ini, Sen sedang berusaha mendekati Aska. Miko yang melihat itu, tanpa pikir panjang, dia mencoba mengalihkan fokus Aska kepadanya. Bagus, perintahkan semua anak buahmu untuk membuang senjatanya, jika kau masih mau melihat Sina hidup. Baik, letakkan semua senjata kalian, ucap Miko memerintah anak buahnya. Dennis tetap memegang pistol miliknya. Hei Tuan Muda Dennis Wijaya, lepaskan juga senjata milikmu. Hah? Apa kau bercanda? Kau hanya menyuruh anak buah Miko, sedangkan aku bukan anak buahnya. Untuk apa aku membuang senjataku? Ucap Dennis santai. Jika kau tidak membuang senjatamu, akan kubunuh Sina di depan kalian semua, ancam Aska. Jika tidak mau bagaimana? Ucap Dennis yang langsung membidikkan pistol ke arah Aska. Dor! Peluru itu mengenai dada Aska. Dan dengan sigap, Sen yang sudah berada di belakang Aska dan menjatuhkan pistol yang dipegang Aska. Sina, kau baik-baik saja? Miko berlari memeluk tubuh Sina yang sudah hampir terjatuh karena lemas dengan kejadian yang menimpanya. Sina kini hanya bisa menangis di pelukan laki-laki yang selama ini dia rindukannya. Kekasih halalnya, Miko. Tenang sayang, aku sudah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya lagi. Aku janji sayang, aku janji akan menjagamu. Jangan menangis lagi, aku mohon, ucap Miko yang kini juga sudah meneteskan air matanya. Karena lengah melihat Miko dan Sina berpelukan, tanpa sadar, Sen melonggarkan kunciannya terhadap Aska dan membuat Aska bisa lepas dari Sen. Sial, ucap Sen. Aska berjalan menuju Sina dan Miko. Aska hendak menusuk pinggang Sina menggunakan pisau yang dipegangnya. Jelek, jika aku tidak mendapatkan Sina, lebih baik aku membunuhnya. Tapi pisau itu tidak mengenai Sina, tapi malah mengenai Sen yang tadi berlari mencoba melindungi Sina. Sen, kenapa kau melindungiku? Ucap Sina yang kini sudah berbalik mengangkat kepala Sen di pangkuannya. Dennis, tembak mati Aska, ucap Miko pada Dennis. Tanpa babi bu. Dor, dor, dor. 3 peluru kini sudah bersarang di tubuh Aska. Miko, kita harus membawa Sen ke rumah sakit, ucap Sina panik. Miko yang melihat raut kekhawatiran di muka Sina membuat dia marah. Cemburu tak terelakkan lagi. Lebih baik kita pulang, ucap Miko tanpa iba karena hatinya kini sudah dipenuhi api cemburu. Kumohon Miko, aku mohon, aku akan lakukan apapun, tapi bawa Sen ke rumah sakit, aku mohon. Sebegitukah pentingkah Sean untukmu Sina? Ucap Miko memandang Sina dengan wajah sedih. Ya, dia penting, dia sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku mohon padamu Tuan Miko Baskoro Aditama. Sina kini terisak karena melihat keadaan Sen terkapar lemas. Dia mengingat kejadian beberapa bulan lalu saat dia pertama kali bertemu Sen. Saat itu, dia juga mendapatkan luka tusuk di bagian yang sama. Jadi, Sina saat ini benar-benar takut. Jika itu maumu, Dennis akan mengurusnya, dan kau harus pulang bersamaku. Dan kau tidak boleh lagi menemuinya. Tapi kenapa Miko? Dia yang menyelamatkanku. Kenapa aku tidak boleh menemuinya? Jika kau mau dia selamat, turuti perintahku, ucap Miko dengan tatapan tajam dan menarik Sina keluar dari gedung itu. Baiklah, ucap Sina dengan nada kecewa dan mengikuti langkah Miko. Dennis yang melihatnya hanya menggelengkan kepalanya. Boy, aku tahu kau cemburu, tapi kau harusnya bisa lebih bijak. Kenapa kau sangat suka membuat Sina membencimu? Ucap Dennis dalam hati. Saat ini, Sina dan Miko sudah sampai di rumah Miko. Karena perjalanan yang cukup jauh, Sina masih terlelap dalam tidurnya di dalam mobil
tepat di pelukan Miko. Miko yang tidak tega membangunkannya akhirnya menggendongnya. Diangkat perlahan tubuh Sina itu sepanjang jalan menuju kamar mereka. Miko tak henti memandangi wajah imut istrinya yang sedang terlelap. "Hani, apakah kau sengaja memasang wajah imut seperti ini saat kau tidur?" ucap Miko yang saat ini menurunkan perlahan tubuh Sina di ranjangnya. Miko tidak bisa memalingkan pandangannya pada wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Wajah imut yang Sina tunjukkan saat tidur benar-benar seperti menyeret Miko dalam genggaman Sina. Perlahan, Miko mengecup kening Sina. "Hani, saat ini aku sudah tahu rasanya kesepian. Aku tidak ingin kau jauh dari sisiku lagi. Kau adalah wanitaku, selamanya akan menjadi milikku, dan akan kupastikan itu." Miko mulai membaringkan tubuhnya dan ikut terlelap di samping Sina. Tangannya memeluk erat tubuh Sina. Mereka berdua terlelap bersama, sampai matahari mulai menyapa mereka. Sina yang terlebih dahulu terbangun dari tidurnya kaget saat menemukan dirinya berada di pelukan Miko. Dipandangi wajah suaminya, terlihat lelah dan sangat berantakan. "Apa kau selama ini mencariku? Kenapa aku melihatmu seperti kelelahan?" ucap Sina sambil mengusap lembut wajah Miko. Setelah lama diam menatap Miko, Sina memutuskan pergi ke dapur. Celingak-celinguk Sina mencari keberadaan Biita, tapi dia tidak menemukannya. "Ada apa, Sina?" ucap Bian mengagetkan Sina. "Itu Biita kemana ya, Kak?" "Biita itu..." Bian terdiam sejenak. Dia bingung harus bagaimana menjelaskan kepada Sina kalau Biita sudah tidak ada. "Biita sudah pulang ke asalnya, dia tidak lagi bekerja," ucap Miko yang tiba-tiba berada di belakang Sina. Sina hanya diam tak menanggapi ucapan Miko. Saat ini dalam hati Sina hanya ada kebencian karena mengingat video Miko dan Sandra berciuman. "Kenapa kau diam, Hani?" ucap Miko menatap wajah Sina. Sina masih diam tak menjawab. Saat ini malah dia berlalu pergi menuju dapur. "Berhenti! Aku sedang mengejakmu bicara, Hani. Kenapa kau mendiamkanku? Apa kau tak menghargai perjuanganku untuk menyelamatkanmu?" "Berhenti memanggilku Hani. Kau membuatku muak, Tuan Muda Miko." Entah setan apa yang membuat Sina berani menjawab perkataan Miko dengan nada tinggi. "Bagus, setelah kau bertemu Sen, kau jadi berani membantahku," ucap Miko tak kalah keras. "Kenapa kau membawa Sen? Dia tidak bersalah." Miko yang mendengar pembelaan Sina tentang Sen membuat dia begitu marah. Cemburu tidak dapat dielakkan. "Jika bukan karena dia, kau tidak akan berani membantahku. Apa kau juga sudah tidur dengannya?" ucap Miko yang sudah tersulut emosi. "Jaga ucapanmu, Tuan Muda Miko. Harusnya kau yang berkaca. Saat aku hilang, kau bahkan tidak mencariku. Aku melihatmu menyuapi tunanganmu dan malah berciuman memadu kasih dengannya." Saat ini dada Sina sesak dipenuhi rasa kecewa. Air mata mengalir di pipi Sina. Dek, ada rasalah dalam hati Miko. "Bodoh sekali kau, Miko. Kau malah mengucapkan kata kasar tanpa tahu apa yang dirasakan Sina selama ini." "Sina, haruskah aku merasa sedih atau aku harus merasa senang? Bisakah kemarahanmu ini aku artikan sebagai rasa cemburu?" ucap Miko dalam hati. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.